Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobi Sarli dengan NIM C1C020081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran-sasaran hukuman Islam, dan tujuan syariah. Yang dimana daftar isi pada PPT pada hari ini, yang pertama makna Islam, yang kedua dasar-dasar ajaran Islam, dan yang ketiga hukum Islam. Untuk yang berikutnya, yang keempat klasifikasi hukum Islam, yang kelima sasaran hukum Islam, dan yang keenam tujuan syariat. Yang pertama makna Islam. Islam merupakan asal kata dari aslama yaslimu Islam yang berarti berserah diri dan kedamaian. Lebih lanjut, Islam berarti agama yang damai dengan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa dan orang-orang yang menganut agama Islam disebut Muslim. Islam merupakan agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jaminan mutu untuk umat yang mau menerima Islam sebagai agamanya. Dalam hal ini, Allah berfirman, artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Surat Ali Imran ayat 19. Yang kedua, dasar-dasar ajaran Islam. Ajaran Islam memiliki pengertian sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima Nabi Muhammad SAW pada tahun 571 sampai 632 Masehi untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk perjalanan hidup semenjak lahir sampai mati. Dengan demikian, pengertian dasar-dasar ajaran Islam ialah gambaran asli, garis besar rute perjalanan atau bagian pokok dari pesan ketuhanan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Dasar-dasar Islam kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga, hukum Islam. Hukum adalah ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia, baik sebagai tuntutan, pilihan, atau wa'ad. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketetapan yang langsung seperti wahyu dengan Al-Quran atau Sunnah, atau yang berlandaskan pada ketetapannya yang langsung seperti ijma dan qiyas, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia yang dimaksud dalam definisi ini akan dijelaskan pengertiannya dalam pembahasan al-mahkum, alia atau subjek hukum. Tuntutan atau permintaan mencakup tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, tuntutan untuk meninggalkan atau tidak mengerjakan sesuatu. Kedua tuntutan itu ada yang pasti atau kuat dan lazim, dan ada yang tidak pasti atau tidak kuat atau gad lazim. Pilihan artinya sama antara dikerjakan atau tidak dikerjakan. Wad artinya sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyebab bagi sesuatu. Yang keempat, klasifikasi hukum Islam. Hukum mengenai taklif atau penugasan atau pembenaran diklasifikasikan menjadi 5 jenis hukum di dalamnya. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat mubah, dan yang kelima makruh. 5. Sasaran hukum Islam. Syariat Islam datang dengan membawa rahmat bagi semua umat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ada 3 sasaran hukum Islam, yaitu yang pertama penyucian jiwa. Ya, ini seorang Islam menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat muslim maupun non-muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 8, dan janganlah sekali-sekali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang ketiga, kemaslahatan. Dan ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai. Maslahah Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nas-nas agama adalah maslahah hakiki. Yang keenam, tujuan syariat. Setiap pemeluk agama Islam wajib mentaati, mengamalkan, dan menjalani syariat-syariat Islam secara khaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna, baik melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi terwujudkannya pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat, maka hal yang mendasar bagi yang harus dibenahi dan ditata ulang terlebih dahulu, dan untuk itu diperlukan suatu aturan atau undang-undang yang menjadi pembatas terhadap berhasilnya pelaksanaan syariat Islam tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.